Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke sobat, kita akan coba sharing berkaitan dengan proposal studi, tapi sebelumnya mohon maaf, ini hanya jadi referensi saya saja, dan ini apa yang saya tulis, ini saya kumpulkan dari informasi-informasi berkaitan dengan teman-teman audit sebelumnya yang telah menulis esai di tahun-tahun pembukaan LPDP. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian, sobat-sobat sekalian yang sedang membuat esai juga. Oke, di sini yang pertama ada proposal studi. Nah, untuk proposal studi di sini, seperti yang sudah dikriteriakan oleh LPDP, proposal studi itu dia harus berisi justifikasi pemilihan pertama bidang studi. Terus, yang kedua, pemilihan perguruan tinggi. Terus, yang ketiga, itu area disiplin keilmuan. Selanjutnya, ada relevansi terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional, kayak gitu. Nah, mungkin dalam penulisan esai ini tergantung kepada teman-teman sekalian. Tetapi yang jelas, ketika kita mau membuat esai, apakah itu proposal studi ataupun rencana studi, yang jelas ketika kita akan menulis, berarti kita harus tentukan dulu masalah apa yang akan kita angkat. Nah, seperti di sini, karena mungkin saya awali, karena di sininya adalah relevansi terhadap concern saya di bidang studi, yaitu di sini saya concern pada pendidikan. Maka di pendahuluan saya mengkaji terhadap pendidikan. Maka saya mengangkat masalah-masalah yang relevan, masalah-masalah yang terjadi. Di sini saya mulai dari tempat tinggal saya. Kenapa? Karena lebih mungkin cakupannya nggak terlalu luas, tetapi bahasanya bisa meluas gitu. Artinya bisa mencakup tadi poin terakhir, baik itu institusi asal saya maupun pembangunan nasional. Nah, untuk di pendahuluan ini sebagai referensi, saya coba di sini sampaikan atau sharingkan. Di sini pendahuluannya mulai dari pengalaman pribadi dengan jumlah penduduk yang saya sampaikan di sini, dan ini harus juga, maksudnya harus di sini tuh harus dimunculkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi saya nggak cuma ngomong bahwa pendidikan tuh masih rendah, rendahnya tuh dari segi apa kan. Nah, di sini saya munculkan fakta-fakta, dan fakta-fakta ini saya dapatkan, ya tentunya saya mendatangi kantor-kantor terkait yang bisa memberikan saya informasi ini. Contohnya saya datang ini ke desa, saya minta ke bagian administrasi kependudukan, saya catat persentase terkait dengan persentase pendidikan yang ada di tempat saya, seperti itu. Dan ini saya waktu itu karena menulis 2019, saya ambil data untuk tahun 2018. Jadi benar-benar saya memunculkan dulu yang pertama di sini itu fakta-fakta. Fakta-fakta yang nantinya mendukung argumen-argumen yang akan saya sampaikan di esai ini. Terus selanjutnya di sini berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa, nah di sini mulai kan saya membuat argumen bahwa memang semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin sedikit kuantitas kelulusannya. Inilah yang menjadi latar belakang saya mengajukan untuk mendapatkan beasiswa LPDP, karena kuantitas ini kan, kuantitas lulusan itu sangat minim gitu di daerah tempat saya tuh. Dan mungkin semakin jenjangnya semakin turun kan, mulai dari TK itu 100% lah, SD 100%, SMP hampir 90%, ke SMA dia turun sekali, turunnya hampir 20%, terus ke S1 apalagi, sampai ke S2 tuh ada 7%, kayak gitu, apalagi S3. Nah, maka hal tersebut itu saya bawa gitu, si kasus ini tuh, bahwa kalau misalkan terus-menerus dibiarkan, itu kan pasti bakal berdampak gitu. Berdampaknya kemana? Ke sumber daya alamnya gitu. Terus saya bawa isu globalnya kan, isu globalnya itu nanti berdampak ke kemajuan teknologi. Jadi
dalam satu latar belakang ini bisa mencakup beberapa justifikasi yang harus dimunculkan di esai ini, terkhusus di sini untuk proposal studi kayak gitu. Jadi ini dimunculkan masalah. Jadi ketika sekarang teman-teman atau sobat sekalian yang lagi menulis esai, intinya tentukan dulu masalahnya mau seperti apa, masalah apa yang sobat sekalian angkat. Karena kalau misalkan tanpa masalah yang diangkat itu bakal kebingungan gitu. Jadi di awal tuh udah disajikan fakta-fakta, karena semakin banyak fakta itu semakin bagus mendukung argumen atau mendukung esai teman-teman sekalian.